Guys, hari ini kita kedatangan beberapa bintang tamu di video yang tentunya tidak berfaedah. Jadi buat kalian yang nonton video ini, kalian harus nonton dari awal sampai akhir. Karena hari ini kita akan membahas apa, Boy? Tentang seorang YouTuber Ya, yang bernama Ferdian Palakon. Ferdian Palakon. Paleka. Tadi seperti yang kita tahu kalau Ferdian Paleka ini lagi viral di dunia maya, di sosial media, di TV, di mana lagi dia viralnya di Instagram, di sosmed, pokoknya di seluruh sosmed kita tahu sampai artis-artis YouTuber pun menyaksikan dan menanggapi video tentang Ferdian Paleka ini. biasa aja kalian itu. Guys, hari ini kita kedatangan artis pendatang baru di Bintang Production, Wisnu Mandala Putra. Gimana baru selesai pemotretan tadi? Seneng. Terus? Lego ngapa? Lego mana? Hari ini kita kembali lagi ke Ferdian Paleka. Jadi menurut Kak Wanto, kalau menurut Wanto, Ferdian Paleka ini sangat merendahkan sekali ya, merendahkan seseorang dan juga gimana ya, itu waria ya kalau dari video ya. Waria. Jadi dia nge-prank ngasih sampah. Nggak tahu yang sampah tuh sampah yang dia ngasih tuh sampah, terus yang ngasih juga menurut aku sampah. Iyalah, itu menyakiti. Katanya nyebut sampah masyarakat tadi. Siapa yang sampah masyarakat? Yang kakak sebut tadi. Waria sampah masyarakat. Sebenarnya bukan sampah masyarakat sih. Itu kan juga tidak do siapa nih? Itu kan juga tidak do, mungkin si Waria itu juga dia tidak iya, terus pertama dia tidak ngangguang, terus dia siapa sih yang galau untuk dilahirkan sebagai waria? Mungkin itu takdir juga kan, kita jangan ngejudge, jangan merendahkan wong. Walaupun dia waria, mungkin itu juga bukan pilihan hidup dia juga mungkin sudah takdir dia cak itu. Kita kan tidak bisa nak ngejudge wong atau ngatui sampah masyarakat, ya kan? Jadi balik lagi ke Ferdian tadi. Jadi menurut kakak itu salah ya? Menurut Kak Wanto itu salah. Bener-bener salah. Jadi dia ngasih yang kata dia nak ngasih sedekah loh, dibilang sampah, dia mau ke sedekah katanya otak. Gilo katanya otak ya kan? Bayangkan kalau kita di posisi yang dikasih sedekah itu, siapapun dia kita ngasih, misalnya bapak-bapak tukang becak, kira-kira kita ngeprank ngasih apa misalnya sampah, dia berlari-lari, dia berharap itu tuh rezeki dia hari itu dapat berkah dari di hari bulan suci Ramadan, terus di pandemi kayak ini, corona kayak ini kan, yang pastinya banyak uang-uang yang dari kalangan bawah sampai kalangan atas juga terkena dampaknya dari corona ini, apalagi kalangan bawah kan. Sampai dia tuh berlari-lari di sampingnya itu bener-bener sembako, padahal sampah, ya ampun. Sehingga itu kan seorang waria dikasih sampah. Tapi kan di situ kan sudah ada tertulis konteksnya kak. Kenapa? Konteksnya kan di situ prank. Di situ kan sudah ditulis oleh si Ferdian tadi kan, dia di situ kan buat sebuah konten tuh. Konten itu ialah isinya prank. Berarti kalau dia nak isi prank itu tuh dengan sampah kan salah ya? Ya sebenarnya dia tuh nge-prank tidak ada salah, cuman menurut aku prank yang dia buat itu salah, dia menyakiti seseorang. Iya, memang. Tapi kalau menurut aku kayak, apakah yang di prank itu apa sakit tak? Sakit lah, disinggung. Aduh loh, di videonya di YouTube dia sampai nangis, yang si korban itu. Sampai nangis, kata dia di situ tuh berharap itu tuh sedekah. Dia juga mungkin dia juga katanya waria, memang dia waria, terus dia juga bukan keinginan dia untuk jadi waria, dia juga mungkin tidak kata gawe lain, dia juga gawe itu cuman untuk ngisi perut, untuk ya cuman untuk biaya hidup dia. Siapa yang kalau dia tidak bergerak ya siapa nak ngejuk dia duit? Siapa beli nak ngejuk dia duit? Cabut. Kau temuin lah waria itu biar kau baca ngejuk dia duit. Nah, jadi kabarnya Ferdian ini cuman lo jadi setelah atau wong yang marah-marah tentang konten dia,
yang konten dia sampai ini jadi cak mana jadi menurut kakak? Dia cak mana jadi kabarnya sekarang? Ya kabarnya sekarang dia nambah hits, nambah terkenal, nambah viral di YouTube. Banyak udah Teko Baim Wong, Deddy Corbuzier, siapa lagi? Yang youtuber Anji itu sampai ngereaksi ke video dia itu. Ya, jadi menurut bisa zaman ngomong kan? Iya, habis pemotret tuh. Jangan aku mikir. Sama menurut Wisnu tentang Ferdian Paleka. Menurut aku, Menurut Ade, itu deh kameranya. Kalau udah kuat lambaikan tangan. itu adalah perbuatan yang keji. Ya, Terus? jangan merendah kelak. Ya, berarti dia tuh nganggap itu tuh waria itu tuh sama cak sampah itu. Iya, padahal kita tuh harus lebih. Dia kan juga manusia. Iya. Walaupun dia kayak itu ya, kita manusia kelak. Manusiawi. Tidak ya kalau nak ngeprank jangan pakai sampah, pakai Iya. kocak beras itu. Atau kalau memang tidak mampu atau memang tidak galak ngenjuk, ya jangan nyakiti uang. Itu tuh nyakiti uang. Itu kan yang kakak omongin sekarang kan isi dari prank kan. Dalam pranknya tuh ngasih sampah sama banci ya. Nah, jadi sekarang ini Ferdian ini kabarnya lagi di DPU. DPO daftar pencarian orang. Nah, menurut kakak apa itu pantas untuk seorang YouTuber yang membuat konten yang kayak itu kan? Kan kita nggak tahu juga dia bikin konten itu apa dia tidak bikin panjang, dia akibatnya kayak mana kan? Nah, aku kalau menurut kakak sebagai bikin konten juga yang pernah juga syuting di Pagi-TV, di TVRI, Di Indosiar juga ya, nonton di Indosiar ya. satu kali jam 2 ya. Menurut kakak itu salah tak? Salah tak kalau misalnya sampai dicari polisi kayak gitu? Sebenarnya salah sih. Itu masuk kalau nonton TV sih dimasuk ke di undang-undang ITE. Undang-undang ITE yang tentunya bisa goyang-goyang koy. Tentunya. Jangan menurut kakak. Jadi itu isi ITE-nya tentang apa itu? Tentang merendahkan seseorang. Enggak. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik sampai yang si korban melapor. Tapi lucu loh yang aku lihat loh. Lucu. Yang paling semangat kok polisinya. Oh, tahu lah. Ngapa lah? Pasti di antara ada masalah pasti ada oknum-oknum yang mencari kesempatan. Iya. Semoga baik Pak polisi ini benar-benar membela ya, membela yang salah. Bukan minta nasi bungkus ya. Iya, bukan ada yang lain ya. Semoga Pak polisi yang luar biasa. Ya luar biasa. Kalau menurut Koko cak mana kok tanggapan Koko tentang Ferdian Palakon? Palakon. Paleka Palakon. Menurut aku sih apa yang dilakukan oleh Ferdian itu tidak salah. Dan juga tidak salah. Dan juga tidak harus dikejar polisi, di penjara. Kan namanya dia ngeprank. Nah, banyak yang lebih parah kan pranknya daripada itu kan. Kalau misalnya dia memang nak ngasih sembako, berarti bukan prank judulnya, berbagi berkah. Kalau dia ngeprank kan berarti ada sesuatu yang dia kasih tapi sebenarnya ngolah ke ngecek-ngecek gitu kan. Ini namanya prank kan dari kemana, ada yang ngeprank ojek online, ada yang ngeprank apa banyak lah yang di prank kan, istilahnya dikolah ke secara pasti bukan settingan kan. Real itu caknya memang asli sampai ada korban melapor ke kantor polisi kan. Kalau settingan berarti pranknya ngolah ke kan kayak yang di TV-TV itu kan. Bukan cak di TV, cak on picture. Dan dia juga buat prank itu dengan alasan supaya mengurangi waria di bulan Ramadan. Itu bukan tugas kau, tak iya. Kalau bukan ranah. Kalau tujuannya kurang tahu. Cuman ada yang membela Ferdian kemarin kan dengan tujuan sama kan, benci lah dengan waria kan, benci yang dengan namanya waria. Jadi mendukung. Kalau aku sih sebenarnya mendukung Ferdian itu melakukan prank bukan karena siapa yang di prank ke, entah itu waria entah itu bukan waria juga sebenarnya aku tetap dukung. Tapi kalau dia istilahnya merendahkan waria itu yang tidak aku dukung. Kalau dia cuman ngeprank itu kita nak tahu batas wong tuh tersinggung tuh di mana, itu yang kita tidak tahu. Tersinggung dong kok. Ya batasnya cak mana? Misalnya nih ada yang
misalnya Belly ngomong Waria misalnya Belly. bukan Belly tidak harus Waria misalnya. Iya. Misalnya Belly ngomongi Wanto coaching misalnya, Tok coaching kau nih, kau tersinggung nggak? Aku tidak tersinggung soalnya aku kenal. Nah, Cara kenalnya. iya. Lah kita kan kenal. Ya kan. Kan kita bikin konten. Tapi ada yang kita kenal misalnya, ada di antri misalnya kita katai coaching misalnya dia tersinggung, padahal kita sudah kenal, cak mana tuh jadi? Iya. Masa jauh-jauh Bambang. Nah, Bambang kita kenal dia tersinggung. Iya. Nah, tingkat ketersinggungan wong itu macam-macam. Ada yang sama ini, ada yang mana, ada yang panjang, Ada yang besar, ada yang kecil. ada yang besar, yang kecil. Nah, mengukur tingkat ketersinggungan wong kita tidak bisa lewat hukum. Iya benar-benar. Itulah masuk undang-undang ITE. Nah, undang-undang ITE itu kita tahu ngaret. Undang-undang pencemaran nama baik itu yang cak mana? Undang-undang yang meresahkan masyarakat itu yang cak mana? Mana yang namanya meresahkan masyarakat itu tuh? Masyarakat itu siapa? Berapa kok wongnya? Yang diangkat wong masyarakat itu berapa kok? Apa sih kok 2-3 itu masyarakat? 100, 200, 300 masyarakat. Sikok masyarakat. Sikok masyarakat. Jadi kalau misalnya yang sikok tersinggung, kalau kita nak menjaga setiap perasaan wong yang sampai tersinggung, banyak yang masuk penjara. Iya asli banyak. Asli. Ya aku tersinggung nih. Kau ngomongi aku kucing misalnya. Sikok ngomongi babi aku tersinggung. Berarti masuk penjara yang ngomongin. Babi lu, anjing lu. Nah, jadi mengukur tingkat ketersinggungan itu tuh semamano dalam hukum. Seharusnya itu berarti pencemaran nama baik itu harusnya dihapus ke. Pencemaran nama baik itu yang cak mano? Ya pencemaran nama baik dihapus guys. Seharusnya direvisi. Tidak. Mencemarkan nama baik itu tuh kecuali kalau dia mengalami kerugian dari kata-kataan itu. Kalau yang bisa diukur itu materi. Materi bisa diukur, misalnya Kerugian. dengan kerugian materi, kerugian termasuk kerugian fisik. Balik-baliknya ke materi. Misalnya ada yang dikeroyok, otomatis dia masuk rumah sakit butuh biaya, materi kan, ujung-ujung ke materi. Kerugian materi bisa diukur seberapa besar duit yang keluar, 1 juta, 2 juta, atau ratusan juta, puluhan juta, itu bisa diukur. Nah, tapi kalau masalah hati, ketersinggungan, merendahkan wong, aku merasa terendahkan nih misalnya, ada yang ngomongin aku misalnya, Nggak baca ya. iya, cak mana aku nak ngelapor ke wong yang ngomongin aku tuh ke polisi, sudah aku lapor tuh baik ke polisi misalnya. Dan di Indonesia terutama banyak yang merasa terendahkan, yang merasa tersinggung. Berapa banyak wong yang masuk penjara? Pasti banyak. Gak usah yang artis-artis wong itu sekitar kita ada yang kayak gitu. Nah, Aku bang. masalah hati menurut aku tidak, masalah hati perasaan itu tidak bisa diukur dengan hukum. Tapi Bisa diukur dengan memaafkan pula. Nah itu. Tapi buktinya ada kan ITE. Iya, itulah makanya jadi masih kontroversi kan sampai sekarang. ITE. Jadi menurut Kak Wanto, undang-undang ITE itu berlaku nggak untuk seorang Ferdian? Apakah pantas? Kalau aku bilang misalnya Kalau diukur dari ketersinggungan, ya mungkin masuk untuk Ferdian, ya kan? Tapi masuk akal bagi kakak. kalau Misalnya sampai orang dihukum tersinggung polisi, terus sampai masuk penjara. penjara. Masalahnya nih kan video ini kan dibuat untuk konten prank, bukan ngasih sembako nih maksudnya tuh. Nah, karena uang yang dikasih itu tersinggung dikasih sampah, jadi tidak dilapor ke polisi. Nah, jadi Ferdian ini jadi Tersinggung, merasa direndahkan. karena merasa direndahkan kayak kakak ngomong tadi kan. Jadi ini kan mau gak mau kan pasti dilaporin polisi kan. Kalau uang yang sakit hati pasti kan. Nah, jadi yang Ferdian ini yang niatnya cuma bikin prank, tidak tahu hasilnya jadi cak ini, terus masuk penjara, kira-kira itu layak nggak? Layak. Nah, apa layak? Ya layak lah, sudah merendah ke uang. Bahkan bukan si ke uang yang direndahkannya, lebih dari 4 atau 6 aja itu. Tapi kalau menurut aku tidak Ya, layak sih. kan? Soalnya banyak wong yang bikin konten, yang bikin prank itu pasti ujungnya merendahkan wong. Contohnya? Nggak usah kita jauh-jauh di sekitaran kita ini. Kalau kita galak ngomongin wong, galak kita bikin konten, kita tanpa kata pikiran tuh untuk ngejelek ke wong, tiba-tiba wong itu tersinggung. Maka kan benar kan?
pernah banyak. Iya. Tapi yang paling baru kemarin sampai ditelepon wong tuanya. yo, Nah. itu menurut aku biasa basic. Nah, itulah Itu kan menurut kau toh Menurut biasa. kakak. Tidak tersinggung. Tidak, menurut kau biasa be. Menurut diantri dia tersinggung. Iya. Kalau misalnya diantri ngapor ke polisi, pantas tak kira-kira kau masuk penjara? Menurut aku tidak. Gak pantas lah maksudnya. Nah, cak itu juga Ferdian. Nah. Ferdian mungkin pantasnya olehnya banyak yang kalau ngehujat dia olehnya mungkin. Nah, kalau Terus jadi viral kan? iya Jadi banyak. Belum tentu yang banyak itu benar. Belum tentu yang sedikit itu salah. Belum tentu yang banyak membela wong itu benar. Belum tentu juga salah. Contohnya kayak agama. Agama banyak. Agama Islam, agama Kristen banyak kan? Nah, belum tentu yang banyak itu salah, belum tentu yang sedikit itu benar. Belum tentu yang sedikit itu salah, belum tentu yang banyak itu juga benar. Jadi Koko mendukung. Yeay, Koko mendukung. Dari aku sih pakai logika baik sih, pakai logika. Kalau aku sih karena mungkin Kalau itu cukup, kalau Ferdiannya sudah keluar, misalnya dia menunjukkan diri, tidak ada dicari polisi lagi, dia menunjukkan diri, dia minta maaf, menurut aku udah selesai, tidak perlu masuk penjaraan. terus juga menurut Koko. Iya, tinggal Ini minta kan Koko, maaf. tapi uang yang merasa disakiti itu aman. Nah, itulah. Berarti uang itu dong yang anu. Ya, Lebayung itu. Ya, itu resiko, itu Iya. resiko. Kita tuh setiap manusia pasti pernah disakiti, tapi kita disakiti apa kita harus setiap orang yang menyakiti kita lapor ke polisi, yang kerajin kita kan? Kita hidup sampai umur sekarang berapa kali sih disakiti oleh? Gak usah disakiti oleh pacar, putus kita disakiti, termasuk kita direndah ke mungkin oleh wong kawan kita dewe, oleh wong yang dekat dengan kita, itu merasa terendah kok. Tapi ngapa kita tidak melapor polisi coba? Iya, kalau tidak menyakiti. kartu ganti duit kok. Misalnya kalau misalnya artis yang terkenal dia laporan, dia sakit hati pasti lapor. Banyak yang cek itu tuh pasti lapor. Iya, Yang dia- terketer itu. Dia ngerasa ada duit. Iya. Tapi itu tuh seharusnya ngomongnya dia sih sebenarnya. Kita ngomongin di sini, kita yang sudah berduit, misal kalau kita dikatoi wong, kita pasti bisa melapor wong. Olehnya ada duit. Nah, ada duit. Coba kalau di luar negeri, presiden be dikatoi tidak mahal. Biasa baik. Iya, Justin Bieber, dikatoi. Ya sebaik dia. Wis indikator beda aja. Wah, kalau dia ada banyak duit aja pasti dia ini ya dia. Tapi yang pastinya menurut kawan pribadi kalau kita bikin konten, coba jangan merendahkan wong sih, itu berusaha untuk jangan menyakiti wong. Tapi tidak bisa juga kita. Tapi tidak bisa mengukurnya. Tapi dari semua kore juga, terus juga Kalau kita tidak bisa merendah, kau jangan merendah ke wong. Batasnya semak mana? Berusaha untuk tidak menyakiti wong kayak itu. Serah wong sih. Tidak, kalau wong itu tersakiti cak mana? Itu serah. bebas. Aku Ferdian tadi benar. Dia tadi benar. Aku prank aku nak kasih sampah. Ini nah, ya. Terus wong itu merasa terendah ke, wong itu merasa tersakiti dengan prank aku. Itu serah lah. Ada juga kita konten yang menurut aku itu tuh Menyakiti. Apa? Atau menyakiti atau merendahkan. Apa? Merendahkan itu konten Ketua Malabela dulu. Yang mana? Yang dulu kita pernah endorse kue di bulan Ramadan. Salah satu kue. Salah satu kue di Ramadan. Oh, iya. Ngajak syawal. Oh iya, kita Nah. kayak ngebully. Nah, di sini ada bintang tamunya nih. Kan bintang tamu ini kan ya bisa diomongin serius lah. Nggak ada ini kan apa? Ada macam mau lagi. Ngajak dikolak. Ada macam mau lagi gitu. Sementara host yang ditanya ini nih galak kolak. Iya. Nah, jadi terkesannya kalau kita nonton terus-terusan itu kalau pikir Membuli si itu. sarkasme kayak gitu. Nah, tapi kita Tapi si kakak itu tidak ada ngelapor ke kita ke polisi ya. atau juga ya, atau juga atau ini atau merasa tersinggung Atau yang nontonnya pasti tersinggung. Iya. Itu. Iya. Coba yang nontonnya itu tersinggung coba. Tidak, kadang ada juga yang cek ini ya. Kita bikin konten, salah satu dari kita tidak tersinggung, tapi yang nontonnya tersinggung. Ada juga wong yang tersinggung, tapi yang penonton nengok biasa wae. Ya, jadi kita tidak bisa itu apa? Ada yang ditonton berulang-ulang baru tersinggung. Cek ini Pak sih, apa yang kemarin yang tentang Andre Taulani yang ngomong apa? Sepatu apa? Gak tahu Dia sepatu apa kemarin. Adidas itu kan? Iya. Abdul Somad kan? Padahal dia nak meleset ke sepatu Adidas kan. Ya, padahal dia nak meleset ke
Dan video itu juga Dan sudah video itu lama. sudah lama sebelum terkenalnya Ustadz Abdul Somad itu kan. Nah itu kan Setelah diulang-ulang videonya diputar-putar lagi, jadinya dijingok wong. Kasus lagi. Kasus. Ya, tapi kan itu cuman itu apa bentuk apa ya itu ya. Nah kita bisa juga sih aja sewaktu-waktu kalau kita bikin konten kita sudah Iya. terkenal sewaktu-waktu ada uang lain yang berusaha jatuh ke kita. Nah, terus masalahnya kalau misalnya Berarti undang-undang ITE itu harus dihapuskan. Batasnya itu yang kita tidak tahu. Misalnya Batasnya sampai mana? Iya, batas ketersinggungan itu. Misalnya kau ngomong, oke, menurut naluri hati kau kan yang paling dalam, kalau kita ngeprank ngasih uang sampah itu tuh terlalu rendah kan. Itu kan hati kau kan merendahkan kan. Kasihan. Nah, uang lain kan beda lagi. Perasaan cak aku misalnya biasa baik misalnya. Uang lain sama mungkin pemikiran dengan kau. Menurut kau itu merendahkan? Dia ngasih sampah. Merendahkan sama kayak yang lain-lainnya, tapi bukannya ini lebih ekstrim, ini lebih rendah, tidak. Tapi merendah ke memang itu caknya merendah ke dan itu bikin orang tersinggung. Tapi banyak konten-konten yang kayak itu memang bukan sampah. Misalnya cak ngomong ibe, cak aku ngomong tadi ngomongin kau kucing itu sama dengan ngasih yang waria itu sampah. Ngomongin wong kucing sama dengan ngasih wong sampah. Bayangkan. Kalau menurut kau, kalau ngomongin kucing dikit mas ini tingkat ketersinggung. Kalau ngasih wong sampah sama ini. Nah yang ngukur ini nih siapa? Hukum kah yang ngukur itu? Ngukur tingkat ketersinggungan itu? Tidak bisa diukur. Wong cak mana paling ngasih sampah yang kita ngasih sampah itu dia tersinggung, dia merasa terendahkan. Terus ada wong yang ngomong, kau ini babi, dia tersinggung juga. Sama tingkat ketersinggungannya sama dengan ngasih sampah dan ngatai babi. Sedangkan yang ngatai babi tadi tidak ada masuk penjara. Iya. Tidak Yang bisa. ngatai anjing masuk penjara. Iya, tidak bisa kita ngukur ketersinggungan wong. terus juga Kemana deh? Kemana? Iya. Terus? Itu pangkuan lisan. nah, jadi belum Wisnu cara Nah, Wisnu ya belum ngomong Wisnu. iya tahu Menurut Wisnu coba. oh baik langsung dalam bahasa saya Menurut Wisnu jangan ganti yang kaleka itu. iya Agak susah itunya pas Menurut Wisnu. agak tarik deh ya. Lah itu kamera. Cepat ngomong. tapi ya di balik konten itu kalau tapi media yang paling kali ini ya wong yang paling berani. Ya benar. Memang aku juga konten-konten dia. Terus kok tidak apa aku ya itunya konten-kontennya memang bagus itu ngeprank kayak itu. Iya. Tidak maksudnya itu ngeprank selain yang banci ini. Iya, yang lain juga. Iya. Bagus itu dia berani, dia bagus, terus tampilnya apa adanya. Iya. Berani gilo, berani untuk dihujat gua, berani untuk dikatain gua. Iya, bagus yang itu. Iya. Berarti harusnya kakak harus belajar. Sedikit editannya. Sedikit editannya. Iya, dia kayak sudah apa Bener-bener real. tayang iya. Keren memang dari dia kaleka. Pengen collab dengan dia. Tapi cuman sayangnya yang lagi viral tuh yang sampah itu nah, cuman sayang kesian cak itu. Mungkin yang ngaku dia bisa kayak itu tuh karena setelah dia bikin prank ini, prank sampah ini dia udah ngomong lagi sama wong itu. Ya. Karena ini prank. Karena biasanya kalau wong bikin prank ini kan biasanya ngasih tahu kalau ini prank kayak itu nah. Kayak itu nah. Yang wong yang di prank ini terakhirnya dikasih tahu biasanya. Tapi mungkin yang bagi yang Prancis ini nggak dikasih tahu jadi dia tiba-tiba di YouTube ada dia yang mungkin tersinggung kayak itu aja atau bukan karena wong ini yang tersinggung Kayaknya wong lain. kayaknya wong lain jadi kayak ini dia ini bikin konten tentang sampah ini ke Banci kan nah Banci ini kan nggak tahu kan identitasnya wongnya cak mano tahu nggak kira-kira ada nggak di video itu lainnya ada ya nah ya pokoknya intinya nggak tahu lah wong itu kan kita juga nggak kenal mungkin yang nontonnya ini mungkin Merasa tersinggung dan beringat terus jadi disebarkan di seluruh sosial media yang Banci ini mungkin bingung karena banyak wong mungkin ini kan mungkin ngatoi ngehujat jadi dia malu kan diri dia di situ dikasih prank sampah jadi dia tersinggung jadi nak ngelaporin si dia ini seharusnya mungkin dia tidak bakal tersinggung kalau ada dia di dalam video itu mungkin karena komentar wong yang bikin dia tersinggung komentar wong tersinggung jadi si Banci ini jadi ikut tersinggung juga jadi dia ngelaporin
polisi. Namanya Panji, itulah benerin. Ya mungkin perasaannya kan sama kayak cewek tadi kan. Iya. Iya. Kok tersinggung enggak? Kalau aku sih Ulangan. dulu waktu itu pernah Pernah dibenci? waktu jadi host satu kali kita kan pernah nanya tuh kan nanya ke masyarakat ya, nanya masyarakat itu ada kawan kita dewek itu ialah host dari Kota Malaya. Nah dia sebelum kita tanyai itu dia ngomong kayak ini, hari itu tuh Wong Siko ini bisa ngomong belum? Dia ngomongin ke aku kan. Nah tapi emang kalau aku sebagai wong yang diomongin oleh wong itu ya soalnya coba kalau misalnya wong lain Singgung. ya tapi kalau aku sih memang sadar diri, soalnya memang aku kan memang jarang ngomong nampil di kamera gitu. Aku kan cuma ngedit Aja ngomong. Jadi kesimpulannya? Jadi kesimpulannya undang-undang yang mengatur tentang hati seseorang itu harus direvisi lagi. Revisi lagi, diukur dari cak mano sih besar kecilnya. Besar kecilnya, cak mana sih tahu wong itu tersinggung dengan lidah. Setiap kita keluar kata-kata ini kan ada tuh ya bikin wong tersinggung, yang menurut kita tidak tersinggung, tapi wong itu tersinggung. Terus wong yang tersinggung itu lapor kita ke polisi, terus kita di penjara. Apakah sepadan enggak dengan apa yang kita lakukan? Kalau mak itu berarti banyak nih wong yang masuk penjara ya. Iya. Banyak. Semua wong pasti, karena setiap wong pasti pernah menyakiti, setiap wong pasti pernah disakiti. Wong itu pasti pernah menyakiti, secara dia sadar atau tidak sadar, dengan ucapan dia, dengan perbuatan dia, disadari atau tidak disadari. Dan setiap wong pernah disakiti, berarti semua wong harusnya harus masuk penjara galau, harus pernah masuk penjara galau. Jadi buat kalian yang nggak mau masuk penjara, nggak mau masuk penjara, Nggak usah ngomong. nggak mau tersambut di undang-undang ITE itu berarti nggak usah ngomong. Tidak usah ngomong, tidak usah bergerak. Nggak usah bergerak. Diam aja di tempat. Patung. Iya, Patung tunggu biar untuk disembah. Kalau kita bergerak, ya bisa gerakan kita atau perbuatan kita tanpa ucapan kan, membuat orang tersinggung. Ini dia lapor wong. Kalau menurut itu kayak itu tuh Contoh cek ini misalnya. Nah, iya. ke wong, singgung lah wong pasti. Nggak ngomong gitu. Singgung belum anjing. Tapi kali ngomong itu tak singgung kok. Ya, tapi ada yang tersinggung pasti. Ada yang tidak singgung memang. Iya. Nah, itu tadi yang ngomongnya tadi. Kalau cek ini? Ya intinya kita hidup di dunia ini jangan menyakiti seseorang lah, jangan mudah merendahkan seseorang, berusaha untuk jangan menyakiti seseorang, apapun kita, siapapun kita, jangan sampai menyakiti seseorang. Terus itu bagi wong yang juga itu jangan mudah tersinggung. Ya jangan mudah tersinggung. Kalau misalnya cuma dikata-kata Terus ya sudah lah. Untuk hukum yang ITE itu harusnya Dikasih revisi atau caranya dihilangi be. Olehnya kalau dihilangi tidak mungkin, nunggu ada presiden dihilang. Saya bisa juga kan. Iya. Yang akhirnya kan bukan presiden. Ya siapa? Ya, atau ada mantannya lah. Iya. Badan siapa? Hah? Badan Iya, jadi menurut aku tuh kalau hukum tuh bisa dihukum kalau wong itu berbuat kriminal yang terus itu merugikan orang lain. Merugikan secara Iya. Kalau misalnya kalau dihukum secara moral tak bisa kayak itu. Iya, hukum yang dengan moral itu tak bisa. Misalnya tersinggung misalnya. Ada hukum apa? Misalnya yang itu tuh yang gerobak hotel. Itu kan yang RUU revisi undang-undang itu kan barang siapa yang istilahnya itu berzina aja tenang. Tapi bukan suami istri itu dihukum. Padahal mereka ya suka sama suka. Terus apa bilang hukum ini? Ya kerugian kerugian itu setengah ada sama sekali. Iya itu lah. Nah itu Hotel itu di kongsi kok. Tapi kamu tuh di member hotel di buka celana. Bukan urusan kita lah. Mereka lah. Urusan juga mereka. contoh katanya kan kalau negara kita kan belum bisa ke yang kayak warianya kan bakal di itu ada undang-undangnya kemarin nggak salah ya undang-undang apa yang masih digodok ini
Yang masih direvisi. Yang masih direvisi ini katanya bagi yang istilahnya punya anak atau punya keluarga yang menyimpang kayak misalnya LGBT termasuk orientasi seksual. ya penyimpangan orientasi seksual itu harus lapor. Nah, harus lapor dan anggota keluarganya itu harus ngasih pendidikan agama moral segala macam agar benar habis itu direhabilitasi kayak itu sampai dia sembuh. Berarti tujuan dari Berarti itu kan dianggap penyakit sudah kayak itu. Terus juga dianggap suatu itu wong bertindak kriminal. hal yang dikriminalisasi. berarti orientasi seksual itu diomong ke Penyakit dan kriminal. Jadi misalnya sesama jenis itu kriminal sudah. Misalnya penyuka sesama bukan kasus pemerkosaan misalnya menyukai kan, misalnya cowok suka sama cowok, cewek suka, itu sudah termasuk kriminal kan kayak itu berarti. Di Indonesia sudah terjadi. Baru nanti bikin yang undang-undang yang kemarin. Iya, Atau kalau tadi kan keluarganya harus melapor ke Iya. keluarganya harus melapor ke. Kalau misalnya keluarganya tidak tahu jangan. Terus yang bersangkutan juga berarti ini ada kalau keteledoran. Iya, keteledoran. Jadi keluarganya yang tidak tahu itu berarti dia teledor. Berarti tidak memperhatikan anggota keluarganya. anaknya. Bersalah juga termasuk orang yang bersalah juga. Tidak pajak dia ngomong bersalah gitu tidak tahu. Tidak, di situ di undang-undang itu bersalah jadi. Di undang-undang itu dia bersalah. Iya. Nah, tapi kita kan tidak tahu. Iya, kita kan tidak tahu. Tidak tahu berapa keluarga sih Yang yang kayak keteledoran. Sama kayak misalnya kita punya anak nih. Anak kita main di luar. Habis itu ditabrak mobil. Yang salah nabrak dan orang tuanya. Orang tuanya rupanya main HP misalnya. Tidak tahu kata orang tuanya anakku. tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan keteledoran. Nah, sama lah kayak itu. Kalau misalnya ada anggota keluarganya yang LGBT, terus ada keluarganya yang tidak tahu, berarti itu keteledoran. Tidak tahu anaknya galak bawa, misalnya bawa lanang, gitu kan, lanang bawa lanang di kamar. Uji kawannya, cuma main kan ada asal. Cewek, misalnya ngajak cewek ke kamarnya kan, biasa lah cewek sama cewek kan, taunya lesbi. Nah, orang tuanya tidak tahu, nganggap itu sepele. Nah, termasuk bersalah jadi orang tuanya. Nah, ada undang-undang yang sepelenya. Nah, yang sepelenya ini pengemis. Jadi di sini pengemis dilarang untuk mengemis. Jadi kalau misalnya ketahuan pengemis masuk penjara terus Denda 1 juta. Pengemis Didenda 1 juta. saya apa sih pengemis gak lagi nyari duit. Kalau dia ada 1 juta, dia mungkin dia ngemis. Jangan begitu. Dia mungkin kalau misalnya dia ada duit, ada mungkin pengemis lah. Nah iya. Mungkin dia ngemis itu juga untuk urusan perut, isi perut kan pengen makan. Nah makanya sekali lagi hal-hal yang mengandung dengan kejiwaan, perasaan, hati, moral itu tidak bisa dikriminalisasi. Tidak bisa masuk penjara. Misal LGBT masuk penjara, tidak bisa. Itu masuk jiwa. Ketersinggungan masuk kantor polisi di penjara, tidak bisa tersinggung. Wong itu dia masih tersinggung. Wong mati kalau tidak tersinggung. Asli. Nah, ngomongin mau mati, ada juga kan kemarin video viral yang yang bangunin sahur di kuburan. Atau apa itu? jadi wong ini kan bikin video, dia tuh ini ngebangunin sahur, tapi ngebangun sahurnya bukan di komplek-komplek di rumah-rumah wong, tapi di kuburan. Bener lah bocor. Dan jadi gara-gara dia bikin konten kayak itu banyak komentar yang negatif kayak itu. Karena misal cat tadi lah balik lagi ke Ferdian tadi, banyak orang yang cat rasa tersinggung kayak itu. Nah padahal yang di kuburan itu tidak tersinggung. Iya, padahal hantu-hantu yang di kuburan itu tidak tersinggung. Tapi ngomong itu yang tersinggung. Iya. Ya mungkin lah kalau itu sih bukan rame juga. Tidak. Kan enggak. Iya. Ada orang yang bangun ke sahur, ada yang main motor di kuburan segala macam itu kan. Yang tersinggung kayak itu, bukan yang mati. Iya. Kan berarti jadi buat yang mati ya tersinggung lah. Nah, jadi yang ngelapor ini bukan yang mati. Harusnya yang mati itu yang ngelapor ke polisi. Aku tersinggung dia main di kuburan. Ya ampun. Jadi kalau misalnya ngomongin undang-undang ini pusing ya. Tidak,
Terus juga untuk menghukum buang yang kayak Ferdian itu tuh juga sebenarnya nggak bisa di penjara, tapi bisanya tuh direhabilitasi. Bukan direhabilitasi itu bisa disuntik. disuntik cek tuh. Misal kalau bisa tidak senang kalau nak ngebully baik cek tuh. Ya balas ya, Balasnya balas. semacam hujatan. Habis setelah itu kalau dia minta maaf sudah, kalau tidak selesai. Iya. Soalnya banyak konten luar negeri juga yang bikin kontroversi. Contohnya kemarin itu dulu tahun berapa itu dia bikin konten, bikin vlog ke Jepang. Nah, ialah ke hutan yang dikenal banyak membunuh diri di hutan itu. Dia berjalan di situ, tiba-tiba dia nemu yang gantung diri, nggak mati. Terus mayatnya itu dimain-main ke. Nah, singgung nggak mayat? tersinggung mayat tidak. Salahnya jangan hidup. Berarti yang hidup itu singgung ya. Nah, gara-gara Kalau mayat itu singgung berarti hidup. gara-gara dengan masalah moral kan, masalah etika kan. Jadi di situ videonya dihapus oleh YouTube. Terus yang YouTuber tadi itu jadi break dulu dia dari YouTube. Di take down. Ya, tidak bukan Disukai dulu, di-ban bentar. tidak, dia cuma nge-break bentar katanya kan. Dia minta maaf, itu kesalahan, selesai. Nah, seharusnya kan dia misalnya kalau dia memang salahnya merasa bersalah, cuma bikin video minta maaf atau dia break aja kenal. Jangan main YouTube dulu, ya sebulan apa 2 bulan tak main YouTube dulu kan. Nah, kalau menurut Ferdian Paleka, kalau menurut Beli, Ferdian Paleka itu cak mana itu harus mengundurkan diri atau memang dia lah juga berani kok saudara-saudara? Bukan mengundurkan diri, Mengundurkan diri. harusnya dia jangan berlari, harusnya Jangan lari, harus memang maju Iya, maju harus. menyerahkan diri. maju. Misal kalau dia minta keterangan oleh polisi, dia sudah kasih baik karena dia itu karena di situ tuh ada unsur yang tidak kesengajaan. Dia kan cuma bikin konten tujuannya kan cuma untuk ngeprank, bukan untuk bikin uang itu tersinggung atau mencemari nama dia. Nah, ya itu apa? Menurut aku sih tidak pantas untuk masuk penjara. Gitu. Harusnya kalau dia memang bersalah, dia harusnya bikin video minta maaf, terus dia berhenti dulu dari YouTube untuk sementara waktu, bikin konten, bikin lagi untuk kedepannya dia balik lagi, bikin konten yang lebih tidak itu lagi gitu, tidak lebih kontroversial dari sekarang. Lebih konten yang untuk memperbaiki konten dia yang kemarin. Soalnya banyak youtuber yang kayak itu tuh, bukan cuma dia banyak. Dulu tuh di luar negeri sana banyak. Sebelum Indonesia banyak yang kayak ini, di luar negeri masih udah duluan. Jadi masih udah kayak duluan. Indonesia ini baru ningo. Iya, kalau menurut aku sih orang Indonesia ini lebih baru ningo video YouTube. Gitu. Contoh ya Ricis kemarin pernah kontroversi gara-gara masuk ke puisi dalam toilet kan? Apa dia dari penjara? Apa dia lapor ke polisi? Puisi yang ada itu. Iya. Misalnya yang penjual puisi, oh aku tersinggung atau penjual puisi, masa puisi aku dimasuki dalam toilet? Masa ya? Aku Nah itu tadi sepatu basah itu nanti kita jual lagi ya. Dan terima kasih, jadilah ya. Masih ada lagi? Jadilah. Jadi balik lagi. Jadi menurut aku untuk Ferdian Paleka sebaiknya menyerahkan diri dan selesaikan secara baik-baik agar semuanya cepat terselesaikan. Kalau menurut kau jangan dia patut menyerahkan diri nggak? Ya nyerahkan diri, terus dia omongin baik-baik, terus panggil pengacara kayak itu yang kredibel yang Kalau memang dia ada seseorang yang mungkin membutuhkan materi ya bayar dong. Dia jangan susah. Kalau Wisnu, susah. Jangan benar Wisnu. Dan dia Paleka itu harus menyerahkan diri atau memang lari keluar negeri atau mana ada apa-apa? Ya, pernah kolek sama kamu? Ya. Aku pengen kolek sama Wisnu. Coba. Bintang Production pengen collab sama Lagi menurut Wisnu mana? Masih. Nah, menurut aku juga bisa kalau dia kolek sama kita, iya rasa. boleh situ. Karena dia Paleka komplek bang. Iya, Yang stay di Bandung ya? Iya, kawannya juga orang Palembang, kawan orang Palembang. Jangan-jangan dia lagi di Palembang enggak? Oh di pasar 16. Dia Paleka. Ya, aku jual lagi, Iya.
Uang bikin akun Instagram mengatasnamakan Ferdian Paleka, banyak sekarang. Ada Ferdian Paleka. 5.000 ulang generasi. Goblok nggak? Tidak goblok ya? Pintar-pintar goblok itu sebenarnya. Kenapa? Dia tuh cuma nyari nyari follower. Apa sih ada? Iya, karena Instagram ini kan mudah tamu itunya, tamu username-nya. Jadi kalau sudah Banyak follower Dinamo dia, tinggal dinamo dia. Jadi ya itu baik, nambahin follower dia baik cuma. Iya. Jadi kita berharap untuk isunya mana? Itu bang. Kita Ferdian Paleka. Masuk dah. Itu yang sama jangan kok. Berapa isu? Dari hati Nurani Wisnu pribadi Cak Mano. Tanggapan Wisnu. Menurut Wisnu patut tidak menyerahkan diri atau dia bela dia dari luar negeri atau kembali balik ke Indonesia. Soalnya dia itu minta maaf itu. Terus juga semoga baik dari kejadian ini tak kasih oknum-oknum yang mencari keuntungan. Iya. Oh iya. Semoga Akhirnya nggak sudah menyerah ke diri, tahu-tahu banyak yang nyari keuntungan nih. akhirnya dia ngomong kau nak keluar tak? Tapi ngasih bungkus dulu kan? Ngasih bungkus dulu yuk, isinya lembaran. Lagi tersinggung polisi. Lagi tersinggung polisi. Kita tersinggung. Dia juga yang kita beliin Kenapa ya? Iya, kalau bapak polisi di Indonesia tidak mungkin. Yang pasti yang ngejalani yang namanya hukum secara real. Kalau memang dia salah ya hukum pak. Kalau memang dia nggak salah, yang nggak usah dihukum. Itu memang polisi Indonesia. Tepuk tangan untuk polisi Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah sekali lagi intinya jangan pernah merendahkan atau menyakiti hati orang. Kalau memang tidak bisa membantu, tidak usah menyakiti hati orang. Itu baik. Video yang tidak berfaedah dari kita tidak perlu di subscribe, tapi kalian harus nonton dari awal sampai akhir. Cuci dong. Akhirnya saya dan Beli dan Wisnu yang tadi diem ya. Dan Koko, terima kasih Koko yang sudah membantu kita untuk memberikan pendapat ya. Terima kasih juga untuk Pepi, terima kasih untuk Ian yang kehujanan baru datang balik. Terima kasih. Kita ketemu lagi di konten-konten yang tidak berfaedah di berikutnya. Bye bye. Di subscribe, like dan comment.